Administrasi dan Tata Kelola Perkantoran 2. Di sini saya akan membuat status vlog mengenai tugas UTS Sejarah Indonesia. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia memberikan beragam sekali dampak budaya. Di antaranya adalah berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut di antaranya yang pertama adalah Kerajaan Kutai atau Kutai Martapura. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. 3. Kerajaan Kalingga. 4. Kerajaan Sriwijaya. 5. Kerajaan Medang Mataram. 6. Kerajaan Medang Jawa Timur. 7. Kerajaan Kahuripan. Yang kedelapan, Kerajaan Kediri. 9. Kerajaan Singasari. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Majapahit. Di antara kerajaan-kerajaan ini terdapat satu kerajaan yang dijuluki sebagai Negeri Pembangun Candi. Negeri Pembangun Candi tentunya pasti di kerajaan tersebut telah meninggalkan beragam sekali candi yang besar-besar dan terkenal di Indonesia. Candi-candi apa sajakah yang terkenal di Indonesia? Ada 17 candi yang ditinggalkan oleh Kerajaan Medang Mataram. Di antaranya adalah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Klaosan, Candi Kalasan, Candi Barong, Candi Ijo, Candi Tigra, Candi Gebang, Candi Sambisari, Candi Gedong Songo, Candi Merak, Candi Pawon, Candi Sojuan, Candi Ratu Boko, dan Candi Banyuwangi. Selain daripada berkembangnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, juga terdapat 7 unsur budaya yang berpengaruh akibat masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah agama. Tentu saja, agama yang berkembang pada masa ini adalah agama Hindu dan Buddha. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa yang berkembang pada saat masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah bahasa Sanskerta. 3. Sistem peralatan atau teknologi. Sistem peralatan dan teknologi yang berkembang di masa ini adalah arsitektur, ukir, pahat, dan keris. Yang keempat adalah sistem pengetahuan. Dengan adanya teknologi arsitektur, pahat, ukir, dan keris, muncullah ilmu-ilmu yang mendasari adanya teknologi tersebut, yakni ilmu pahat dan ilmu ukir. Yang kelima adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian penduduk di masa itu tak lain adalah menjadi arsitek, ahli ukir, dan ahli pahat. Yang keenam adalah sistem sosial. Sistem sosial yang berkembang di masyarakat adalah caturvarna. Caturvarna merupakan kelompok seseorang berdasarkan pekerjaan-pekerjaannya. Misalnya saja kasta Brahmana, kasta Bangsawan, pendeta, kesatria, raja, pedagang, dan masih banyak lagi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah kesenian. Kesenian yang berkembang di masa itu meliputi mahkota raja, busana raja, teori, tari, dan masih banyak lagi. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Namun, keberadaan para pedagang itu masih dipertanyakan. Dari manakah asal pedagang-pedagang tersebut? Akibatnya, muncullah beberapa teori yang mendasari mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat.
menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India. Adapun bukti-bukti yang mendasari teori tersebut, di antaranya adanya mazhab Syafi'i yang berkembang di Indonesia. Yang kedua, kisah para nabi yang berkembang di Indonesia hampir sama dengan kisah para nabi yang berkembang di Gujarat. Yang ketiga, bentuk kubah masjid yang lonjong seperti yang berkembang di Gujarat. Yang keempat adalah makam yang ditemukan di Jawa Timur, bentuk nisannya hampir sama dengan bentuk nisan yang ada di Gujarat. Yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Persia atau Iran. Bukti adanya teori tersebut yakni yang pertama, adanya perayaan 10 Muharram atau Asyura yang berkembang di Indonesia. Yang kedua, bentuk kubah masjid agak lonjong seperti yang berkembang di Persia. Dan yang terakhir, merupakan adanya nama-nama desa di Indonesia yang namanya hampir sama dengan yang ada di Persia. Yang ketiga adalah teori Arab. Teori Arab menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang dari Arab. Bukti adanya teori ini merupakan Islam lahir di Arab. Buya Hamka menyebutkan bahwa para pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia merupakan para pedagang Arab yang sedang singgah. Selain itu, teori ini juga diperkuat dengan catatan sejarah perjalanan dari Arab ke Cina. Yang terakhir adalah teori Cina. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Cina. Buktinya adanya Wali Songo yakni Sunan Ampel. Ibunya merupakan keturunan Cina, yakni Putri Chandu. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa klik like dan tombol subscribe di bawah ini. Dan selalu beri komentar agar video saya dapat berkembang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.